Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budwi Agustina yang kali ini kita akan membahas tentang keamanan lingkungan bagi pasien di rumah sakit ya. Sebelumnya kita telah membahas konsep umum terkait aman dan nyaman. Nah, terkait dengan keamanan lingkungan dan kenyamanan lingkungan di pasien di rumah sakit seperti apa sih ya? Ini bahasan kita selanjutnya ya, teman-teman ya. Baik, kenapa kita perlu membahas ini ya, karena keselamatan pasien merupakan indikator utama bagi mutu pelayanan kesehatan ya. Jadi di rumah sakit ini ada yang namanya pasien safety ya. Salah satu indikator yang mengindikasikan bahwa oh rumah sakit ini bagus loh, akreditasinya bagus ya. Salah satu indikator akreditasi pada rumah sakit adalah pasien safety ya, yaitu keselamatan pasien ya. Lalu lingkungan perawatan yang tidak aman ya mampu meningkatkan risiko cedera dan infeksi ya. Contohnya pasien-pasien yang dengan penurunan kesadaran yang tidak dipasang dengan penghalang tempat tidur. Nah, ini kan resiko jatuhnya tinggi ya, apalagi pasien-pasien yang di IGD ya, yang baru datang ke IGD lalu kemudian mengalami penurunan kesadaran tanpa sadar dia miring kanan miring kiri akhirnya terjatuh. Wah, itu bahaya banget itu ya. Dan resiko infeksi ya, kita tahu di rumah sakit itu kan banyak sumber infeksi yang nggak sih ya. Maka dari itu pastikan pasien ini tidak menularkan ke pasien lain dan pasien ini tidak mendapatkan penularan dari pasien lain ya. Jadi tidak terkontaminasi dan tidak mengkontaminasi sesama pasien ya. Kenyamanan pasien berpengaruh terhadap proses penyembuhan dan kesejahteraan secara psikologis ya. Ya itu udah pasti ya teman-teman ya. Pasien yang nyaman maka secara psikologis pasien merasa aman ya, sehingga proses penyembuhannya pun berjalan dengan lancar ya. Faktor lingkungan berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang pasien ya, terutama pada anak ya. Jadi anak kan pecicilan ya nggak sih? Iya, wajar nggak sih Bu? Wajar ya. Wajar. Maka dari itu karena pecicilan dan nggak bisa diem itu dia menjadi faktor resiko cedera. Sama halnya dengan pasien yang sudah lansia. Pasien lansia semua sistemnya menurun, sistem muskuloskeletalnya menurun, otot-ototnya menurun, penglihatan menurun, sehingga dia nggak tahu kalau jalanannya licin. Ya, jadi punya resiko cedera yang tinggi ya antara sama-sama tinggi antara anak-anak dengan lansia ya teman-teman ya. Oke, saat ini masih ditemukan kejadian tidak diinginkan atau KTD, kejadian tidak diinginkan akibat kelalaian aspek dari sisi lingkungannya, teman-teman ya. Misalnya OB ngepel nggak dikasih tanda hazard. Nah, ini nggak boleh nih, ya harus dikasih tanda hazard ya. Perawat memiliki peran strategis ya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman ya. Tentu saja dengan kolaboratif ya, dengan berbagai disiplin ilmu, dengan berbagai semua unsur yang ada di rumah sakit ya teman-teman ya. Perlu adanya pendekatan holistik untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologi, dan sosial pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Baik, definisi aman dan nyaman ini sebenarnya materi minggu kemarin ya, tapi nggak apa-apa kita flashback dikit ya. Aman adalah kondisi bebas dari resiko cedera, bebas dari bahaya fisik, ya bebas dari gangguan psikologis ya. Keamanan mencakup aspek fisik yaitu jatuh dan mendapatkan infeksi dan non fisik stres dan kecemasan ya. Sedangkan untuk nyaman sendiri adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan dasar pasien sehingga pasien merasa tenang dan rileks. Kenyamanan meliputi aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual ya. Jadi kalau kita lihat di sini aman dan nyaman ini tidak hanya fisik aja ya teman-teman, tapi psikologis juga ya. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 juga menjelaskan bahwa kesehatan sekarang menangani fisik dan psikologi ya. Kalau dulu mungkin hanya fokus ke fisik ya, ternyata sekarang psikologi itu mempengaruhi fisik ya, fisik juga mempengaruhi psikologi ya. Jadi dua-duanya ini nggak bisa dipisahkan ya teman-teman ya.
Baik, konsep keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan ini adalah upaya untuk menciptakan kondisi bebas resiko bagi pasien yang memiliki resiko. Ya, siapa pasien yang memiliki resiko? Lansia, anak kecil, pasien penurunan kesadaran, pasien stroke, pasien patah tulang, pasien fraktur vertebra. Ya. Nah, kita harus mampu mengidentifikasi pasien-pasien mana yang memiliki resiko untuk cedera. Pasien yang takut tidur gelap, pas mau tidur lampunya kita matiin, takut dia, ya. Nah, itu juga, ya. Ya, jadi kita harus identifikasi sejauh mana pasien ini mengalami resiko, ya. Dan kita harus menciptakan pasien ini bebas mengalami resiko yang kita sudah identifikasi tadi, ya. Nah, lingkungan meliputi ruang perawatan, fasilitas, dan alat-alat kesehatan lainnya ya teman-teman ya. Ini masuk ke dalam lingkungan ya. Lingkungan lantai licin, gelap, misalnya kamar mandi di ujung jauh. Pasiennya sakit jantung tapi kamar mandi jauh di ujung, ya jangan jauh-jauh ya. Nggak kuat jantungnya tuh, deketin lah bednya ya. Jadi pilih bed yang dekat dengan kamar mandi kalau pasien-pasien jantung. Jadi kalaupun dia kamar mandi apa namanya derajat 2 nih, dia masih bisa aktivitas di kamar mandi ya, tapi jangan jauh-jauh. Nah, kita pindahkan ya, geser dengan pasien yang lain ya. Oke, keamanan lingkungan ini bertujuan untuk mencegah cedera, mencegah infeksi, dan mencegah adanya kejadian yang tidak diinginkan atau KTD ya. Faktor resiko jatuh, ada faktor fisik, biologi, kimia, dan ergonomi. Ergonomi ini posisi ya teman-teman ya. Fisik, bisa karena lantai, tempat tidur ketinggian, pasiennya mau turun misalnya jatuh, ya pencahayaannya kurang, terlalu gelap ya. Bisa juga biologi, banyak infeksi, banyak kuman, banyak jamur, ya tempat tidurnya bekas pasien lain belum diganti. Nah, ini faktor-faktor biologis ya. Faktor kimia, obat, bahan berbahaya, salah obat, ya, atau obat kadaluarsa. Nah, ini resiko keamanan yang diakibatkan pada bahan kimia, ya. Lalu resiko jatuh karena ergonomi, ya, karena posisi dan kenyamanan alat yang tidak memadai, ya. Oke, faktor resiko lingkungan, lantai licin, lantai tidak rata, pencahayaan kurang, atau bahkan pencahayaan terlalu terang, ya. Penataan alat medis yang tidak rapi atau tidak aman, ya, sehingga menyebabkan cedera. Gunting taruh di pinggir, ya, kesenggol dikit, guntingnya jatuh nancep ke kaki, bahaya ya teman-teman ya. Kabel listrik yang terbuka atau peralatan rusak harap dipisahkan, ya. Jangan diletakkan di dekat pasien ya. Kebisingan yang berlebihan di ruang perawatan, ya, ventilasi yang buruk dan sirkulasi udara tidak optimal. Lalu kemudian kepadatan ruangan ya, satu kamar isinya 4. Karena lagi banyak pasien DBD, akhirnya diisi 8. Nggak bisa tuh ya. Atau diisi 6, nggak bisa tuh. Namanya kepadatan ruangan atau overcrowding ya, menyebabkan eh, terjadi penularan infeksi ya. Kurangnya kebersihan lingkungan ya, ini memiliki resiko terjadinya infeksi nosokomial ya, salah satu bakteri yang terkenal menjadi infeksi nosokomial adalah pneumonia, teman-teman ya. Jadi banyak pasien yang datang dengan DBD, nyampe rumah sakit diagnosanya DBD plus pneumonia. Berarti pneumonia ini adalah kita sebut dengan infeksi nosokomial. Infeksi yang didapatkan di rumah sakit ya. Lalu kemudian pengawasan pasien tidak adekuat, terutama pada pasien yang memiliki potensi risiko jatuh, pasien jantung, pasien fraktur ya. Harusnya kan dikasih gelang kuning, harusnya diawasi, harusnya keluarganya diedukasi bahwa penghalang tempat tidur jangan diturunkan supaya pasiennya aman, karena kita sudah identifikasi pasien ini memiliki resiko jatuh yang tinggi. Nah, gitu ya.
Nah, kalau kita sudah identifikasi pasien mengalami resiko jatuh yang tinggi, ya, bagaimana cara pencegahannya? Kita memerlukan SOP yang jelas. Ya, dilakukan melalui identifikasi, pengendalian, dan evaluasi resiko. Ini salah satu SOP ya, meninggikan atau memasang penghalang tempat tidur dan memberikan tanda resiko jatuh pada tempat tidur pasien atau memberikan gelang kuning pada pasien ya. Nah, ini menjadi bagian penting dalam menerapkan pasien safety di fasilitas kesehatan. Orang tua, kasih gelang kuning. Pasien jantung kasih gelang kuning. Pasien fraktur, pasien stroke kasih gelang kuning. Ya, menandakan apa? Menandakan pasien ini harus dapat monitoring yang lebih ketat karena memiliki resiko jatuh ya yang bisa diakibatkan karena lingkungan ya. Oke, prinsip-prinsip keamanan lingkungan ya, kita identifikasi resiko lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan ya. Lakukan pencegahan cedera melalui pengendalian faktor-faktor bahaya yang mungkin ada di sekitar pasien ya. Lalu kita lakukan penerapan sesuai dengan SOP ya. Kalau mau ke pasien cuci tangan, habis dari pasien cuci tangan, mau melakukan tindakan ke pasien cuci tangan ya. 5 moment hand washing ini kita lakukan sesuai dengan SOP ya. Bagaimana cara cuci tangan? Ya cuci tangan 5 langkah, jangan sampai kucuk kucuk kucuk. Yang penting tangannya basah udah selesai, ya nggak bisa ya. Berarti dia cuci tangan tidak menggunakan SOP dengan baik dan benar ya. Nah ini tidak tidak mengindahkan keamanan lingkungan nih kalau kayak gini ya, infeksinya bisa nular dari pasien satu ke pasien lain kalau cuci tangannya aja tidak ngikutin SOP ya. Lalu penggunaan alat-alat kesehatan sesuai standar dan kelayakan ya. Kalau misalnya eh, alatnya hanya boleh dipakai satu ya, misalkan nasal kanul hanya boleh dipakai satu pasien. Ini di IGD nasal kanul nyantel aja tuh di oksigen ya. Ada pasien kedua datang pakai yang itu lagi. Aduh, nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh ya, itu alat kesehatan udah dipakai sama pasien lain. Asalkan buang. Sayang bu, sayang bu. Kalau sayang bawa nasal kanulnya ke pasien pertama. Biar pasien kedua buka nasal kanul baru. Ya, dipasang deh tuh. Jangan mentang-mentang di IGD pasien kedua bekas pasien pertama, nggak boleh ya. Alat-alat kesehatan sekali pakai ya. Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan secara optimal ya. Tingkatkan kewaspadaan terhadap pasien yang memiliki resiko tinggi ya, jatuh atau infeksi ya. Pasien-pasien yang mengalami penurunan daya tahan tubuh ya, kayak autoimun, HIV itu kan punya daya tahan tubuh yang turun banget. Jadi kalau eh, digabung dalam satu ruangan dengan pasien-pasien yang gangguan paru misalnya, ya udah masalah pasti ketularan itu ya. Ketularan pneumonia, ketularan TB ya. Lalu lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada lingkungan ya, dan libatkan pasien dan keluarga dalam menjaga keamanan lingkungan. Pak, Bu, halang tempat tidurnya jangan diturunin ya. Ya, pasiennya kan memang nggak bisa ke kamar mandi, pasiennya lemes, jadi kita sudah pasang kateter urin, jadi penghalang tempat tidurnya jangan diturunin. Jelaskan ke keluarga pasien ya, jadi sama-sama menjaga keamanan pasien, tidak hanya perawat aja yang menjaga keamanan pasien ya. Oke, bagaimana intervensi keperawatan pada keamanan lingkungan ya? Kita lakukan asesmen resiko lingkungan secara rutin, jaga kebersihan dan kerapihan ruangan perawatan, tata letak alat-alat, tata letak apa namanya meja pasien, lalu kemudian bel bel panggilan perawat. Nah, itu kita jelaskan ya. Jangan sampai belnya jauh sehingga pasiennya butuh perawat, tapi karena belnya jauh dia menggapai-gapai bel akhirnya terjatuh. Nah, ini ya tata letaknya yang kurang tepat ya. Pastikan bel itu dekat dengan pasien sehingga pasien mudah untuk memanggil perawat untuk mendapatkan bantuan ya.
Pastikan alat medis berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan. Atur posisi tempat tidur, ya. Pastikan rem tempat tidur terkunci, pagar terpasang. Hindari hambatan di area mobilisasi pasien. Jadi kalau misalkan kamar mandi gelap itu nggak boleh, ya. Itu namanya menghambat area mobilisasi pasien. Ya. Berikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang keselamatan, identifikasi pasien tentang resiko jatuh. Pak, Bu, ini pasien sudah dipasang gelang warna kuning. Jadi mohon bantuannya Bapak, Ibu, dan keluarga ini untuk menjaga pasien agar tidak terjatuh ya Bu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Terapkan prinsip pasien safety dalam setiap tindakan. Cuci tangan 5 momen ini termasuk salah satu upaya untuk mempertahankan pasien safety di rumah sakit ya. Laporkan dan dokumentasikan jika ada kejadian yang tidak diinginkan atau KTD. Ya. Jangan malah diumpet-umpetin ya, harus dilaporkan. Untuk apa? Untuk kita sama-sama mencari solusi. Ya, jadi kalau pasiennya jatuh jangan diem aja. Yang penting pasiennya udah naik tempat tidur, nggak bisa. Ya, kita cek mungkin jatuhnya akan memperburuk kondisi, maka kita bisa lakukan CT scan kepala ulang, ya, lakukan pemeriksaan yang lain ulang, yang kemungkinan bisa merubah kondisi pasien yang tadinya misalnya cederanya hanya ringan jadi berat, misalnya ya kayak gitu. Jadi dilaporkan, jangan diem aja ya. Oke, dampak lingkungan yang tidak aman ya. Kondisi ini bisa berdampak meningkatkan resiko cedera pada pasien, ya bisa jatuh, luka, trauma, ya. Bisa terjadi infeksi nosokomial akibat sanitasi yang buruk, ya. Bisa meningkatkan tingkat stres pada pasien, pasien dirawat di rumah sakit itu udah stres ya, apalagi sampingnya misalkan pasien yang batuknya parah, ya. Dia udah stres duluan. Aduh, tetangga saya, nah, udah stres duluan ya. Jadi kita dalam apa ya memposisikan pasien juga harus pakai tata cara ya teman-teman ya untuk mengurangi stres, kecemasan dan ketidaknyamanan pada pasien ya. Gangguan proses penyembuhan dan perpanjangan lama ya ketika lingkungan tidak aman ya. Akan pula terjadi penurunan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatnya beban kerja tenaga kesehatan akibat banyaknya komplikasi yang muncul pada pasien karena lingkungan yang tidak aman, ya, potensi terjadinya kejadian tidak diinginkan meningkat, serta menurunnya kepercayaan pasien terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Wah, ini yang bahaya, paling bahaya ini terakhir ya. Jadi lingkungan ini tidak hanya berefek pada pasien dan perawat saja, tapi lebih luas lagi terhadap dampak pada pelayanan di rumah sakit serta kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit itu sendiri ya. Jadi keamanan lingkungan ini tidak hanya dilakukan oleh perawat saja, tapi seluruh komponen harus menjaga keamanan lingkungan ya, dari perawat, dokter, fisioterapi, OB, ahli gizi, keluarga pasien, pengunjung ya. Pengunjung kalau misalkan asal datang aja, nggak tahu kalau pasien ini mengalami penurunan imunitas, ya. Asal datang, taunya pasiennya, pengunjungnya lagi batuk. Wah, ini mah pasiennya yang mengalami penurunan imunitas sih bisa ketularan batuknya pengunjung ini. Nah, ini kita berikan juga. Jadi keamanan lingkungan tidak hanya tanggung jawab perawat saja ya teman-teman ya. Eh, Tanggung jawab semuanya. Ya, jadi pasien safety tanggung jawab semuanya, tidak hanya tim medis saja, tidak hanya pegawai rumah sakit saja, tapi keluarga pasien, pengunjung juga harus memahami pasien safety. Ya, tentu saja cara-cara yang kita informasikan harus dengan baik dan benar dan tidak menimbulkan konflik. Baik, itu saja yang bisa saya berikan teman-teman terkait dengan keamanan lingkungan yang kita harus jaga ke pasiennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.